Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tema 1, selamatkan makhluk hidup, subtema 2, hewan sahabatku, pembelajaran ke-1. Apakah kalian penyayang hewan? Apa saja manfaat yang diperoleh manusia dari hewan? Bagaimana cara hewan berkembang biak? Mari kita pelajari bersama anak-anak. Negara-negara di Asia Tenggara memiliki banyak jenis hewan. Beberapa di antaranya ada yang dijadikan sebagai makanan, simbol negara, atau dijadikan binatang peliharaan. Bacalah teks berikut dan amatilah gambarnya. Gajah putih dianggap suci oleh beberapa negara di Asia Tenggara seperti Myanmar, Kamboja, dan Thailand. Menjaga gajah putih adalah usaha yang sangat mahal karena pemiliknya harus menyediakan makanan khusus untuk gajah. Indonesia dikaruniai luas wilayah lautan lebih besar dibandingkan luas daratan. Luas lautan Indonesia mencapai 5,8 juta kilometer persegi. Di dalam lautan Indonesia tersimpan potensi perikanan yang cukup besar. Salah satunya ikan tuna. Ikan tuna adalah salah satu ikan yang paling banyak dicari negara lain seperti Jepang, Amerika Serikat, dan Uni Eropa. Tahukah kalian burung yang hidup di negara tetangga kita? Burung takurdahan hidup di Malaysia. Hewan ini termasuk hewan yang dilindungi negara. Hewan-hewan di atas merupakan sebagian dari hewan yang hidup di Asia Tenggara. Bisakah kamu menemukan hewan lainnya? Setiap hewan memiliki kemampuan berkembang biak. Dengan berkembang biak, hewan dapat melestarikan jenisnya. Tahukah kalian bagaimana cara hewan berkembang biak? Mari kita pelajari bersama. Perkembangbiakan hewan. Hewan berkembang biak ada 3 cara, yaitu 1. Bertelur disebut ovipar, 2. Beranak atau melahirkan disebut bivipar, 3. Bertelur dan melahirkan atau sekaligus melahirkan disebut ovovivipar. Perkembangbiakan hewan dengan cara bertelur disebut juga dengan ovipar. Hewan-hewan bertelur memiliki beberapa ciri, di antaranya tidak memiliki daun telinga dan mengerami telurnya. Contohnya kura-kura, ayam, kodok, ikan, tokek, bunglon, burung beo, buaya, belalang, belut, udang, cumi, dan masih banyak yang lainnya. Kembangbiakan hewan dengan cara melahirkan disebut bivipar. Ciri-cirinya memiliki daun telinga dan tubuh ditutupi rambut. Contohnya kelinci, panda, singa laut, gajah, kuda, terenggiling, anoa, tapir, paus, kanguru, dugong, dan lain sebagainya. Perkembangbiakan hewan dengan cara bertelur sekaligus melahirkan disebut dengan ovovivipar. Hewan ini tidak mempunyai ciri khusus. Contohnya kuda laut, ular, iguana, ikan hiu, kadal, salamandre, dan masih banyak yang lainnya. Setelah menyimak video dan mengamati gambar, kerjakanlah tugasnya, yaitu kelompokkan hewan-hewan berdasarkan cara perkembangbiakannya dengan melengkapi diagram berikut ini. Hewan-hewan yang ada sangat membantu penduduk di kawasan Asia Tenggara dalam kegiatan ekonomi. Potensi ekonomi negara-negara anggota ASEAN. 1. Brunei Darussalam. Negara ini terkenal dengan kekuatan sumber daya alam berupa minyak bumi dan gas alam. Brunei menjadi negara di Asia Tenggara yang memiliki pendapatan per kapita tertinggi karena gas alamnya. 2. Filipina. Filipina adalah sebuah negara kepulauan yang mata pencaharian sebagian besar penduduknya adalah di bidang pertanian. Filipina berhasil menjadi salah satu negara di dunia yang dapat membangun dan mengembangkan pertaniannya dengan baik. Beberapa produk unggulan hasil pertaniannya diekspor ke berbagai negara seperti nanas, padi, kelapa, dan gula. Hasil pertanian ini juga yang menunjang perkembangan ekonomi negara ini.
Selanjutnya kita ke Indonesia. Sebagian negara kepulauan terbesar di kawasan ini, Indonesia memiliki ragam sumber daya alam yang sangat kaya. Banyak hal yang dapat dikembangkan untuk memperkuat perkembangan ekonomi Indonesia. Saat ini Indonesia mengekspor minyak dan gas bumi, tekstil, dan produk-produk dari kayu. Pertambangan menjadi salah satu pintu masuk para pengusaha mancanegara ke Indonesia. Keindahan alam Indonesia pun merupakan daya tarik yang menjadi sumber devisa negara dari sekitar pariwisata. Sekarang kita beralih ke Kamboja. Di Kamboja mengalir Sungai Mekong. Daerah di sekitar Sungai Mekong merupakan daerah yang subur. Mata pencaharian penduduk Kamboja adalah pertanian. Hasil pertanian Kamboja yang besar adalah padi dan karet. Laos bertetangga dengan Kamboja. Negara ini dilewati oleh aliran Sungai Mekong, sama seperti di Kamboja. Kegiatan pertanian banyak dilakukan di sepanjang aliran sungai ini. Sebagian hasil pertanian dinikmati oleh masyarakat Laos. Kita beralih ke Malaysia. Kegiatan ekonomi utama penduduk Malaysia adalah di bidang pertanian, pertambangan, dan perindustrian. Perdagangan internasional merupakan salah satu kegiatan ekonomi Malaysia yang mengalami pertumbuhan tercepat. Peralatan elektronik, minyak, dan gas bumi diekspor ke negara lain. Produk dari kayu, minyak sawit, karet, tekstil, sepatu, dan bahan-bahan kimia diperdagangkan di dunia internasional. Myanmar. Pencaharian utama penduduk Myanmar adalah pertanian, perkebunan, dan pertambangan. Padi merupakan hasil utama dari pertanian di sana. Myanmar merupakan salah satu negara penghasil padi terbesar di Asia Tenggara. Singapura merupakan negara paling maju di kawasan ASEAN. Letak Singapura sangat strategis. Saat ini Singapura menjadi negara transit teramai di Asia. Kita beralih ke Thailand. Thailand sering disebut sebagai lumbung padi di Asia Tenggara. Padi memang merupakan hasil pertanian terbesar dari negara ini. Selain itu, perkebunan, hutanan, pertambangan, dan industri juga merupakan kegiatan ekonomi penduduk Thailand saat ini. Penghasilan utama Thailand adalah sektor pariwisata. Keunikan bangunan budaya dan Thailand menjadi daya tarik tersendiri bagi para wisatawan mancanegara. Sekarang ke Vietnam. Setelah pulih dari Perang Vietnam, negara ini mulai berkembang di berbagai sektor perekonomiannya. Pariwisata dan turisme mendukung perkembangan ekonomi. Bidang pendukung lainnya seperti usaha jasa di bidang perhotelan, restoran, serta transportasi juga turut berkembang pesat. Untuk melengkapi informasi tentang kedua negara, bandingkanlah negara-negara dari kehidupan ekonominya melalui diagram Venn. Tetap semangat belajar walaupun melalui pembelajaran daring. Dan tidak lupa selalu untuk menjalankan protokol kesehatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.